Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah The Chosen Generation Ministry hari Minggu tanggal 21 November 2021. Hari Minggu ini kita spesial juga akan dilayani firman oleh Saudara Frami Tangel. Beliau seorang entrepreneur, juga concern dalam bidang kerohanian, dan juga mengetahui banyak tentang seluk-beluk Israel melalui tour yang dikelola oleh beliau. Nah, saudara terkasih, pada sore hari ini juga kita akan ngobrol interaktif, membahas banyak hal tentang khotbah dan juga interaktif untuk kita berbincang-bincang apa aja sih sebenarnya pergumulan atau doa atau apa yang ingin dibahas oleh jemaat saudara terkasih pada satu minggu ini. Kita bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Sebelum kita masuk di dalam firman, kita juga akan sama-sama mengalami hadirat Tuhan melalui praise and worship berikut ini.
deserve the glory. Hallelujah. 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 Ku menyembah, ku memuji-Mu. Kami bermazmur Tuhan bagi nama-Mu segalanya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Kau yang terindah dan termanis, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah bibirku bagaikan pena yang bermazmur pujian kasih selamanya. Kami menyembah-Mu, Allah kami, Engkau Yesus Kristus Tuhan, Anak Domba Allah. Segala yang bernafas kan memuji nama-Mu, Allah Raja segala raja. And all saint, all the saint and angel, they bow before your throne. Amen. All the elder cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saint and angels, they bow before your throne. All the elder cast their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night,
menyembah Engkau Tuhan selamanya. We exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, oh Lord, we exalt Thee, kami sembah Tuhan, exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, oh Lord, we worship You, Jesus, oh, yaralabasik, yaralabayara, babababa, sakaralabayara, babababa. Ora batakara la bayara baba 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 sakara la bayara baba 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 se kiara la bayara baba 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 baba. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan menyembah-Mu. Kami mengangkat tangan bersama-sama menyembah-Mu di hadapan tata-Mu yang kudus Tuhan, bersama para malaikat, bersama para orang-orang kudus-Mu Tuhan. Dan kami menyembah Raja segala raja dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sorak-soraikan kemenangan kami. Kami mengangkat tangan kami dan mengangkat panji-panji kami Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Ya dengan sangkakala, dengan tari-tarian dan dengan kecapi kami memuji dan bermazmur. Raja kami, Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Our God reigns. Haleluya, haleluya, haleluya. Our God reigns. Dengan lebih lagi kami katakan haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya. Oh, our God reigns. Haleluya, haleluya, haleluya. Our God reigns. Haleluya, haleluya, haleluya. Our God reigns. You are worthy of
are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Melalui pujian dan penyembahan, kita merasakan ada kelegaan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Kita juga merasakan ada pembaharuan yang kita dipenuhi oleh firman Tuhan juga melalui roh dan spirit kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik menyertai kita sampai pada hari ini. Saya persilahkan untuk firman Tuhan disampaikan oleh Saudara Fahmi Tangel. Shalom, mari kita berdoa. Bagimu Tuhan segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Kami menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk belajar sama-sama sore hari ini tentang sedikit daripada firman-Mu. Biar kami boleh diterangi oleh roh hikmat dan wahyu, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama dan boleh melihat bahwa sungguh Kristus ada bersama-sama dengan kami dan rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar sore hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Namun saya ingin untuk sharing screen dulu. Oke, sudah bisa lihat semuanya, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live Facebook. Ini adalah tema yang diberikan sepanjang bulan ini oleh The Chosen Generation. Tema yang benar-benar luar biasa ya. Mengenal dan mengerti hati Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya mengenal dan mengerti. Ini hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Karena kita seberapa jauh pikiran kita bisa mengerti Tuhan. Kita bisa mengenal, tetapi kalau kita bisa mengerti, kita kadang-kadang nggak bisa mengerti bagaimana maksud Tuhan. Namun, ada satu hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari, kita bisa belajar bersama-sama untuk mengenal bagaimana hati Tuhan, yaitu lewat satu pribadi. Sekali lagi, kita hanya bisa belajar, mengenal, dan mengerti hati Tuhan lewat satu pribadi yang pernah hadir di dunia ini, yaitu ini dia. Kita belajar kepada Yesus. Karena Yesus pernah hadir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, lahir sebagai bayi di kota Bethlehem, dan kemudian melayani manusia di daerah sekitarnya, yaitu selama 3,5 tahun. Dan dari Yesuslah kita belajar bagaimana mengenal dan mengerti hati Tuhan. Ada alasannya. Alasannya adalah, berikut saya bisa berikan alasannya. Kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 27, ayat ini sudah pernah saya sharingkan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu. Ini mengenai, konteksnya ini mengenai Yesus sudah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid
sementara mereka berjalan ke Emmaus. Jadi setelah dari Yerusalem, mereka berjalan ke Emmaus, itu kira-kira jaraknya sekitar 1 kilo, 1,5 kilo dari kota Yerusalem. Ini ada tertulis dalam Lukas 24. Nah, di ayat 27 dituliskan, lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka ini adalah 2 orang murid yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Jadi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam Taurat, karena mereka tidak punya Alkitab dulu waktu itu. Belum ada Alkitab Perjanjian Baru tentunya. Jadi marilah kita mau belajar mengenal dan mengerti hati Tuhan. Saya balik lagi, kita belajar melalui satu pribadi yang pernah hadir di dalam dunia ini, dialah Allah 100%, dialah manusia 100%, yaitu Yesus Kristus. Mari kita belajar. Kalau ada yang punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama. Kalau tidak, kita bisa lihat di layar yang saya share ini. Matius 19 ayat 14 dikatakan begini. Tertulis, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Mari kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama yang saya temukan di dalam mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus tentang mengenal dan mengerti hati Tuhan. Tuhan rindu, yaitu biarkanlah anak-anak itu datang, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita lihat bahwa Yesus rindu anak-anak datang. Kenapa? Kenapa? Yesus, orang yang meletakkan tangannya ke atas mereka. Ini Matius 19 ayat 4. Kenapa Tuhan Yesus rindu untuk anak-anak datang? Karena kalau kita belajar, Yesus membuat kita menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya Allah. Dan dia sebagai yang sulung. Tuhan membuat kita menjadi anak-anaknya. Kristus adalah yang sulung. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 4. Di sini saya kasih ayat 2 Petrus 3 ayat 8. Kalau kita lihat, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksudnya adalah, mau sampai umur berapapun kita tetap anak di hadapan Tuhan. Mau sampai setua apapun, Musa hidup sampai 120 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau di kebiasaan orang Israel sampai saat ini, mereka kalau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara mereka, orang tua mereka, atau siapapun sesama mereka, mereka akan mengucapkan selamat ulang tahun berumur panjang sampai 120 tahun. Kenapa mereka harus sebut 120 tahun itu? Karena contohnya adalah Musa. Musa kan hidup sampai 120 tahun, Ulangan pasal 34. Padahal Musa mengajarkan dalam Mazmur 90, umur manusia cuma 70-80 tahun. Tapi Musa sendiri hidup 120 tahun. Nah, di Israel sampai sekarang, kalau orang mengucapkan selamat ulang tahun, itu mereka mengucapkan sampai 120 tahun. Selamat ulang tahun, umur panjang sampai 120 tahun. Nah, itu intermezzo. Tetapi maksudnya di sini adalah, kita seperti yang tadi, hati Tuhan itu rindu untuk datang, rindu kita untuk datang sebagai anak-anaknya. Saya ingin buka satu hal kepada Bapak Ibu yang tidak saya persiapkan di sini. Kalau boleh, kita kembali ke Matius pasal 6. Di situ dikatakan ada mengenai hal berdoa, di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di situ Yesus mengajarkan tentang doa. Apa yang Tuhan Yesus
kata apa yang pertama kali, atau kalimat apa yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus ucapkan? Bapa kami yang di sorga. Buat orang Yahudi, Bapak Ibu, ini tidak ada di sini. Saya ingat aja tiba-tiba karena ini mengenal hati dan mengenal hati Tuhan. Buat orang Yahudi itu terdengar aneh. Terdengar aneh. Kenapa? Mereka nggak pernah mengenal Tuhan sebagai Bapa. Mereka mengenal Tuhan sebagai Yahweh, Yehova. Bahkan mereka dilarang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi Yesus memperkenalkan kepada murid-muridnya yang notabene waktu itu adalah orang Yahudi, bahwa Allah itu adalah Bapa. Makanya Yesus mengajar dalam Matius pasal 6 kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di sorga. Itu buat mereka, buat audiens pada saat itu hal yang aneh. Nah, ini yang saya bawakan sebagai poin yang pertama, yaitu Tuhan atau Allah telah membuat kita menjadi anak-anaknya. Di mana Yesus Kristus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ini hal yang pertama. Hati Tuhan yang pertama adalah kita menjadi anak-anak. Kerinduan Dia, dan Dia sudah mewujudkan itu saat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ini poin yang pertama. Mengenal, mengerti hati Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 10, ini konteksnya saya cuma ambil comot 2 ayat. Lukas pasal 10, itu kita bisa dilihat, bisa baca bersama-sama. Di situ ada cerita tentang Marta dan Maria. Ini cerita yang sangat populer. Cerita yang sangat populer tentang Marta dan Maria, yaitu di mana Yesus berkunjung ke daerah Betania. Bapak Ibu, Betania itu terletak di luar kota Yerusalem. Saat ini kota Betania modern itu 100% dikelola oleh pemerintahan otoritas Palestina. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah Israel terhadap kota Betania atau kota Bethany. Jadi Betania itu ada di luar kota Yerusalem, naik ke Bukit Zaitun, turun, nah masuk ke kota Betania. Dan ada di luar kota, sekali lagi, kota itu 100% berada di tangan, dikelola oleh Palestina. Ekonomi, pemerintahan, keamanan, itu dikelola oleh otoritas Palestina. Nah, di sini ada Yesus menjumpai Marta dan Maria. Dan dia berkata, saya ingin datang ke rumah. Nah, waktu itu, kalau kita baca dalam Lukas pasal 10, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ini yang sering kita dengar. Maria belum memilih duduk di kaki Tuhan, di kaki Yesus untuk mendengarkan. Kita bisa lihat gambarnya ya. Ini Marta sibuk melayani, Maria duduk. Nah, dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 tertulis begini. Tetapi Tuhan menjawab kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dari hal ini, kita belajar poin yang kedua, mengenal hati Tuhan. Apa itu? Tuhan rindu untuk kita duduk dan mendengarkan Dia. Ada waktu-waktu khusus. Bahkan mendengarkan Dia dalam arti banyak hal ya. Kalau saya dalam pengalaman pribadi, kita perlu waktu khusus ya, tapi kita setiap saat pun tetap bisa terkoneksi dalam hal apapun. Kita tidak pernah terpisah. Dalam Kristus kita tidak pernah terpisah dari Allah. Namun Tuhan rindu untuk kita duduk mendengarkan Dia. Karena kenapa? Karena Tuhan rindu kita take something, terus menerima. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak Ibu, ini konteks yang seringkali dipakai. Marilah kita melayani karena Tuhan sendiri sudah melayani. Tapi ada satu kebenaran, ada satu bagian perikop yang ingin saya share kepada Bapak Ibu mengenai
Kenapa Tuhan rindu untuk kita take sesuatu dari Dia. Mari saya stop sharing screen ini dulu, dan saya akan bawa ke satu pembacaan yang saya nggak bisa copy dari kitab karena terlalu panjang, jadi kita baca saja dari Alkitab, yaitu Yohanes pasal 4. Ini Yohanes pasal 4. Mari kita baca Yohanes pasal 4. Ini sudah populer juga sebenarnya. Ya. Yohanes pasal 4 dikatakan begini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun, ini ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4 berkata, pendek ayatnya, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya itu Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang maksudnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Katanya, berikanlah aku minum, kata Yesus. Ayat 8 dibilang, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat yang menarik di sini adalah Yesus itu meninggalkan daerah Yudea. Daerah Yudea itu ada di bagian selatan dari Israel, dari tanah Israel sekarang. Pergi ke daerah Galilea, yaitu daerah utara. Tetapi di sini dikatakan ia harus melintasi Samaria. Ini ada suatu kenapa ayat ini dicatat? Karena orang Israel kalau pergi ke atas itu jarang lewat daerah Samaria. Karena mereka nggak ada hubungan dengan Samaria. Itu dianggap sebagai suatu daerah bukan Yahudi campur, ya, dikatakan Yahudi campur. Mungkin nanti kita akan belajar nanti kapan-kapan. Biasanya orang lewat pinggiran Sungai Yordan ke atas. Jadi ini dia potong jalan tengah. Ya. Potong jalan tengah. Memang lebih dekat, tapi buat orang Yahudi di bagian selatan itu haram untuk lewat daerah Samaria. Tapi Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan ini ayat yang keempat, ingat, ayat 4, ia harus melintasi. Ayat 8 dikatakan, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Karena Yesus itu di jam 12, dan kemudian Yesus haus, murid-muridnya lagi nggak ada sama-sama dengan dia. Pergi ke kota membeli makanan. Saya balik lagi, saya stop sharing saya balik lagi ke presentasi kemarin tadi. Ini ayat yang mari kita lihat di sini. Ini gambarnya. Ini Yesus dan perempuan yang ada di sumur itu. Ayat yang ke-13 dikatakan, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air dari sumur. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya lanjut lompat ke ayat 23, tetapi akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini masih berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Tuhan rindu kita untuk datang, duduk, diam, untuk datang, duduk untuk mendengarnya, untuk datang, duduk untuk menyembah Dia. Kenapa? Karena Yesus rindu kita ambil sesuatu, take something daripada Dia. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang tadi, kan dibilang ayat yang keempat, Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus
harus lewat daerah Samaria. Baru ayat Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Nah, kalau kita lihat terus dan kita baca terus kepada ayat Yohanes pasal 4, bisa dilihat di situ bahwa Yesus setelah mengatakan itu kepada perempuan itu, bertemu dengan perempuan itu dalam Yohanes 4 ayat 27. Saya sharing ya, screen-nya, maaf, ini bolak-balik karena Yohanes 4 ayat 27 ini satu kebenaran yang luar biasa. Waktu murid-murid datang kembali dari memberi makanan, mereka heran. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang kau kendaki, apa yang kau percakapkan dengan dia. Yang selanjutnya, ayat 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, guru, makanlah. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi, bisa bayangkan Bapak Ibu bahwa benar-benar Yesus menjadi fresh tanpa ada pada suatu saat pada waktu kita mengambil sesuatu dari Yesus, maka Yesus menjadi kita membuat Tuhan itu menjadi Tuhan gitu loh. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Yesus rindu untuk kita untuk duduk diam, duduk di kakinya, mendengarkan apa yang dia rindukan, apa yang dia rasakan kepada kita seperti Marta. Jadi, duduk diam di kaki Tuhan. Dan itu tidak akan diambil daripada Marta. Itu yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, hal yang ketiga yang saya bisa belajar, kita bisa belajar dari bagaimana mengenal dan mengerti hati Tuhan, itu dalam Matius pasal 15 ayat yang 30. Dikatakan di sini atau tertulis di sini dikatakan kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka kepada kaki Yesus. Baca ayat yang bagian yang terakhir. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Semua yang dibawa oleh Yesus disembuhkan. Ini tercatat dalam Alkitab. Nah, ini yang saya belajar yaitu hati Tuhan. Tuhan rindu kita semua menjadi sembuh. Apapun keadaan kita, apapun penyakit kita. Dan sebenarnya itu sudah dia lakukan saat Yesus mati dan bangkit untuk kita. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Termasuk saya juga. Mungkin apapun yang ada dalam menjadi simptom, menjadi penyakit yang sekarang Anda alami atau saya alami. Percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Kita bukan akan menerima kesembuhan, tetapi kita sudah menerima. Kita tinggal perkatakan, makanya ucapan itu membawa suatu kuasa. Percatakan bahwa kita sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Termasuk saya punya ada kelainan dalam pernapasan. Tapi saya percaya sampai saat ini, itu hanya simptom. Karena Tuhan sudah menyembuhkan saya saat di kayu salib. Ini hal yang ketiga yang saya belajar mengenai mengenal dan mengerti hati Tuhan. Dikatakan dari semuanya itu, dari ketiga hal itu, ada tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Ini dalam bahasa Inggrisnya. 1 Korintus 1 ayat 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Jadi apa sebenarnya inti dari semua mengenal hati Tuhan, mengenal dan mengerti hati Tuhan? Intinya adalah yaitu tadi 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kita
dalam persekutuan dengan anaknya. Allah yang adalah setia memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dari ketiga hal yang kita baca tadi, kesimpulannya adalah relationship dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Yaitu yang pertama, Tuhan menjadi Bapa yang kekal. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, pasal 9 ayat 5, dikatakan, ini sering kita baca kalau sudah mau Natal ya. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Ini yang pertama yang tadi kita baca, yang kita belajar. Allah adalah Bapa kita. Yang kedua, bersekutu, berkomunikasi seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus, bersekutu, sama seperti perempuan yang di sumur, Yohanes pasal 4, berkomunikasi dengan dia. Yang ketiga, percaya akan karya sempurna Kristus di kayu salib. Apapun yang menjadi pergumulan kita, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan, sudah selesai. Dan Yesus berkata, kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan tetelestai, ya kan? Sudah selesai, pendetaannya bisa. Kalau dalam bahasa Ibraninya cuma satu kata, simple, kulah, selesai. Itu bahasa Ibraninya, kulah, selesai. Nah, ini yang sudah kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tiga hal ini sebenarnya yang saya lihat, karena mengenal dan mengerti hati Tuhan, ya saya bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Saya hanya bisa belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus, yaitu bahwa dia datang, dia memberikan status kepada kita sebagai anak. Dan Allah itu adalah Bapa. Makanya dalam Matius pasal 6 diperkenalkan suatu doa yang luar biasa, doa yang buat zaman Yesus waktu itu terdengar sangat aneh, yaitu Yesus mulai dengan satu kalimat, Bapa kami yang di sorga. Jadi Tuhan rindu kita datang sebagai anak-anaknya. Tuhan rindu dan Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, hati Tuhan adalah bersekutu, berkomunikasi, relationship dengan Tuhan. Seperti Maria. Maria memilih yang terbaik, yang dikatakan tidak akan diambil daripadanya. Matius 10 ayat 42. Yang ketiga, hati Yesus itu tadi, apapun yang dibawa di hadapan Yesus, penyakit apapun, dikatakan dalam Matius 15 ayat 30. Mereka membawa orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang buta, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka di kaki Yesus. Ini ayat yang powerful, yang mungkin jarang kita dengar. Ia menyembuhkan mereka semua. Tidak ada satupun. Jadi kalau kita bayangkan, itu mungkin mungkin nggak bicara ratusan ribu, berapa ratus orang atau berapa yang datang, yang sakit dibawa nih Yesus. Lalu dikatakan di sini tertulis bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Inilah kerinduan Yesus yang saya belajar, kerinduan hati Tuhan, yaitu menyembuhkan kita semua. Ini tiga hal ini sederhana Bapak Ibu. Saya nggak berpanjang-panjang lagi. Karena saya hanya belajar, karena kalau kita mau mengenal dan mengerti hati Tuhan, saya bukan Tuhan, kita semua bukan Tuhan, tapi hanya satu pribadi yang pernah hadir, yang menjadi Tuhan 100%, manusia 100%, yaitu Yesus Kristus. Dan tiga hal ini yang saya temukan, yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan, sore hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu, kami sudah belajar, melihat bersama-sama bagaimana Engkau rindu kami melihat Engkau sebagai Bapa yang kekal. Engkau rindu kami untuk bersekutu, berkomunikasi dengan Engkau. Dan Engkau rindu kami untuk percaya bahwa segala penyakit kami sudah disembuhkan oleh-Mu.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus mengenal dan mengerti Engkau. Walaupun kami kadang-kadang nggak bisa mengerti dengan otak kami, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang hidup dalam kami untuk memampukan kami untuk mengerti semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus, biar firman yang kami dengar boleh menjadi benih, supaya kami terus untuk mendengarkan kabar baik bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Ana. Thank you Kak Fahmi untuk sharing berkat firman Tuhan yang singkat, padat, jelas, dan merefresh kita semua. Nah, Kak Fahmi, ini tuh menarik banget bahwa tadi Kak Fahmi merangkum dalam tiga hal penting. Yang pertama adalah kita punya relationship sama Tuhan. Yang kedua, kita punya bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengalami kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Kalau kita ngomongin tentang poin yang pertama, kita relationship kita sama Tuhan, itu adalah awal mula bagaimana kita terkoneksi sama pribadi Tuhan sendiri yang sebenarnya udah ada di dalam kita. Yep. Cuman kadang-kadang wifi-nya kita nggak on, jadi kita ngerasa bahwa untuk menggapai Tuhan tuh butuh banyak cara. Padahal sebenarnya it's really simple, adalah kita switch on aja wifi-nya Tuhan, dan itu udah masuklah di dalam diri kita, karena dia tinggal dalam kita ini adalah baiknya Tuhan gitu. Dan seringkali juga kita selalu dihubungin sama doa Bapa kami. Ya. Karena kita tahu banget bahwa doa Bapa kami ini powerful banget gitu. Ya. Bener-bener bukan encounter, tapi itu kayak engage kita sama Tuhan tanpa kita sadari bahwa Tuhan Yesus pun mengucapkan doa Bapa kami. Jadi itu adalah language tertentu antara kita sama Tuhan, sama Allah Bapa kita. Terus kalau yang poin yang kedua ini juga menarik banget Kak Fahmi, bersekutu dengan Tuhan gitu kan. Ini aku tuh bukan sering dengar, tetapi pernah juga belajar. Jadi teringat pelajaran yang namanya inner prayer. Jadi inner prayer tuh kita selalu terkoneksi sama Tuhan. Nah itulah satu-satunya ruang pribadi antara kita sama Tuhan, yang inner prayer tuh doa yang semakin ke dalam. Kayak 24 hour kita selalu terkonek sama Tuhan tanpa kita sadari nih. Kita sering banget kan kayak di jalan, kita lagi ngapain, kita apa, kalau misalnya bahasa kita juga sering mengkoneksikan diri dengan bahasa roh. Kayak tiba-tiba kita dengar lagu, kita teringat lagu rohani, terus kita jadi bisa langsung dipenuhi sama hadirat Tuhan. Nah, itulah bentuk dari si inner prayer ini sendiri gitu. Jadi balik lagi saudara-saudara terkasih, bahwa gimana kita bisa mendapatkan keutuhan, kita bisa mendapatkan semuanya kalau kita nggak terkoneksi. Kayak tadi Kak Fahmi bilang, poin pertama, poin kedua, dan kita ke poin ketiga, kita ngalamin semua keutuhan dalam Tuhan. Salah satunya adalah kesembuhan. Ini menarik, kita tuh sering dengar yang namanya ada acara-acara kebangkitan rohani, revival, terus pelepasan resesi ekonomi. Ya kan? Kita sering banget tuh dengar tagline acara-acara rohani yang seperti itu. Padahal dan orang tuh berbondong-bondong untuk datang untuk mengalami hal-hal yang ditulis di tagline acara-acara kebangkitan rohani. Padahal sebenarnya it's really simple kayak tadi. Kalau kita mau kita mau ulang lagi dari awal, ya pertama adalah kita punya relationship sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita nih tempelnya Tuhan, ya udah tinggal let Tuhan Yesus ada dalam kita, tinggal dalam kita, tanpa kita harus datang ke pelepasan resesi ekonomi, semuanya. Nomor 2, kalau kita selalu terkonek sama Tuhan secara 24 jam, tanpa kita sadari,
Tuhan tuh pasti akan memberikan kita banyak hikmat. Tuhan juga akan memberikan kita banyak firman yang hidup yang 24 jam setiap hari bisa teraplikasi dengan cara yang berbeda-beda padahal firmannya sama. Ya kan, yang kita pernah bahas di beberapa minggu yang lalu. Dan itulah yang akhirnya menghasilkan semua janji-janji Tuhan. Kayak tadi Kak Frank bilang, aku lupa tuh kata-katanya, mengalami semua. Dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Iya, itu. Jadi kesembuhan itu kan bukan hanya tentang fisik. Betul. Tapi pola pikir, mental, dan lain-lain akan mengikuti. Kalau cuman pelepasan ekonomi itu kayaknya buat Tuhan udah gampang banget ya. Jadi kadang-kadang kita tanpa kita sadari itu kita lupa kalau pola pikir kita dirubah. Misalnya contohnya dia berpikir bahwa mujizat itu adalah ketika orang datang kasih kerjaan. Padahal sebenarnya kalau dia mengalami kesembuhan mental di dalam dirinya yang Tuhan Yesus rekayasa, dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri buat dirinya. Oh, dia mendapatkan ide, dia mendapatkan kreativitas yang baru, dia menemukan cara Tuhan untuk memberikan dia pekerjaan dan sebagainya. Jadi ini kayak buat orang Kristen ini kayak lingkaran setan sih Kak sebenarnya menurut aku. Kayak kalau kita nggak dirubah dalam paradigma pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar basic banget gitu, di mana akarnya, orang hanya akan mengejar hasil dari mujizat. Ya, betul. Tanpa berpikir sebenarnya dari mana sih mujizatnya ini datang. Gitu. Karena mujizat itu kan sebenarnya hasil dari proses yang kita punya hubungan sama Tuhan, bukan tiba-tiba datang, bukan secara instan, bukan segala macam, tapi dari hal-hal yang gak baik pun kita akan bisa bilang itu mujizat. Mujizat loh, gue diselamatin dari ini karena gue ngalamin hal buruk, ya kan? Ya. Gue tadi hampir diserempet, padahal sebenarnya itu mujizat. Betul. Kita lagi diselamatin dari mara bahaya yang lebih dahsyat gitu. Jadi topik ini benar-benar luar biasa, merefresh kita, dan kita juga pengen mengajak saudara-saudara terkasih di ruang Zoom ataupun di live FB bahwa kebenaran firman Tuhan itu pasti akan mengilluminasikan banyak hal. Akan memberikan kita pengertian yang banyak supaya akar dari segala akar nih dalam diri kita, yaitu hanya Tuhan Yesus sendiri. Tanpa kita harus, kadang-kadang kita ngerasa, aku akhirnya harus didoain sama ini deh, kayaknya aku harus kayaknya aku harus datang ke sini supaya aku bisa dapat urapannya atau segala macam. Dan kita tahu bahwa semua itu adalah medianya Tuhan. Betul. Tapi kalau kita balik lagi ke 3 poin penting tadi, diri kita sendiri pun udah jadi media. Yep. Benar nggak Kak Fahmi? Ya, betul. Ya, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Neta Ane ya. Karena sebenarnya yang tadi, ya manusia itu rindu sebenarnya untuk melihat hal yang besar. Yeah. Ya. Rindu ada tagline yang besar. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu baik, nggak ada yang salah. Tetapi balik lagi, karena hanya satu pribadi yang bisa menjelaskan tentang Allah, yaitu Yesus sendiri. Kita bisa belajar lewat Dia. Makanya yang tadi dikatakan, kenapa kita hanya perlu reminder diri kita. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan di sini. Kalau kita bisa buka Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari mana? Kita udah sering dengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan pendengaran itu diulang 2 kali oleh Rasul Paulus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Ini buat orang Yahudi itu kebiasaan kalau diulang itu ada sesuatu yang penting. Kita ini perlu hanya terus mendengar. Tentang siapa? Tentang firman Kristus. Bukan tentang yang lain. Tentang firman Kristus. Diingatkan dan ingatkan.
Dan ada yang tadi dikatakan yang bagian terakhir yang Neta Anang ini bilang, kita menerima sesuatu mujizat. Kadang-kadang kita bisa, kalau kita diselamatkan dari keserempet aja, itu udah mujizat. Sebenarnya jangan begitu. Untuk saya bisa menjentikan jari seperti ini aja, itu mujizat. Untuk Benar. saya bisa mengedipkan mata aja, itu udah mujizat. Jadi orang Benar. terlalu terpaku mujizat terhadap sesuatu yang besar. Benar. Hanya ada berkat, kita bisa tarik nafas satu Iya, nafas benar. itu mujizat. Karena dalam Roma 1 ayat 17 dibilang begini. Kalau saya bacakan Roma 1 ayat 17 bilang begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Maksudnya ini kita apa itu kebenaran Allah? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini masalah iman kan sudah pernah dibahas beberapa waktu sebelumnya. Tapi ini memimpin dari iman kepada iman. Bukan berarti memimpin dari iman ke mobil. Maksudnya kita dapat mobil dari berkat. Ya, iman kepada iman. Jadi makanya di dalam kekristenan itu sebenarnya berjalan percaya itu paling susah. Nggak ada yang kita bisa hold gitu. Hanya satu pribadi yang kita bisa hold, itu Yesus. Maksudnya gini loh, kadang-kadang orang kalau kita udah melakukan ini, maka kita bisa diberkati. Nggak ada yang seperti itu. Kita percaya memimpin dari iman kepada iman. Dan yang tadi, yang saya bilang tadi, relationship. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, kadang-kadang kan ada orang bilang, hati-hati loh, jangan sembarang bicara sama Tuhan loh. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, Daud pun pernah marah sama Tuhan. Mazmur pasal 4, pasal 3, pasal 13 kalau nggak salah, bisa lihat situ, Daud marah. Jadi sebenarnya komunikasi itu apa aja yang di dalam hati kita. Bahkan karena apa? Yesus mengajarkan bahwa Tuhan adalah Bapa. Jadi semua kan kita udah belajar Yehova Nisi, Yehova Shalom, Yehova apa itu? Tuhan Panji Keselamatan. Tsidkenu. Ya, Yehova Tsidkenu, Tuhan adalah kebenaranku. Tapi Yesus simpel loh, dia ajarin satu hal, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu, buat orang Yahudi, ini sesuatu yang aneh pada waktu itu. Ini enggak pernah. Jadi ada sesuatu jarak antara kita dan Tuhan, itu tidak ada lagi. Karena ada Yesus. Jadi dia katakan bahwa Tuhan adalah Allah, itu Bapa. Ini benar-benar luar biasa. Jadi nanti kalau kita ke Israel, kalau laki-laki kan suka pakai penutup kepala. Kalau perempuan yang sudah menikah pakai wig mereka. Karena terus ada jarak antara kepala dengan Tuhan. Nah, doa Bapa kami itu meremove jarak itu. Jadi kita bisa panggil Allah itu Bapa. Itu karena inilah hati Tuhan gitu. Jadi ya makanya Daud itu paling mengerti. Bisa kita baca dari Mazmur Daud. Kenapa ada 150 Mazmur? Nggak semuanya sih Daud, ada juga Musa. Tapi Daud pernah marah sama Tuhan. Daud pernah mengeluh sama Tuhan. Itu dikatakan komunikasi. Ya, jadi ini aja. Ada mungkin hal lain yang kalau kita baca Kejadian pasal 3, ya mungkin jadi PR buat kita semua yang ada di sini. Bisa baca secara jelas di situ. Nantilah itu menjadi topik. Tapi benar-benar hati Tuhan itu benar-benar menyangkut satu hal sih, tentang persekutuan. Seperti Maria, seperti apa aja, kita bisa bawa apa aja kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan Matius 15 pasal 15 kan, yang orang membawa apa aja penyakit. Semua keluhan berarti kan itu. Kalau bicara penyakit kan semua masalah. Semua masalah, bicara penyakit, apa masalah? Ya, pendeta Ana bilang tadi, sekarang udah ada masalah sakit mental. Bawa aja kepada Tuhan, pasti semua disembuhkan. Cuma satu kuncinya, percaya. Itu isu sebenarnya kepada kita. Kita kadang-kadang jadi orang percaya, dibilang orang percaya, orang Kristen kan dibilang orang percaya. Tapi isunya sebenarnya kita nggak percaya. Itu isunya sebenarnya. Itu aja. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini menarik buat dibahas bareng-bareng nih topiknya. Mungkin dari peserta Zoom boleh memberikan kesaksian atau pengalaman pribadinya dalam hal
relationship dengan Tuhan. Mungkin Ibu Katrin, Ibu Ati. Shalom. Yang dari peserta di Facebook. Sambil kita nunggu, aku mau sharing kesaksian ya Kak. Maksudnya ini benar-benar related banget sama yang pernah aku alamin. Jadi waktu sekitar SMA, SMP ke SMA itu aku pernah ngalamin depresi gitu, sampai harus selalu konseling sama psikiater dan teman-temannya, sampai akhirnya dikasih obat antidepresan yang dosisnya juga lumayan tinggi. Nah, puji Tuhan ya, saya ketemu sama dokter yang Kristen. Jadi beliau memberikan advice itu lebih banyak ke arah rohani gitu. Jadi akhirnya beliau memberikan advice, ya kamu baca Alkitab aja gitu. Dan akhirnya sepanjang proses pemulihan ini, saya tuh kalau nggak minum obat ini tuh kepalanya sakit banget. Jadi kalau udah kecentok sesuatu, akhirnya kepalanya jadi sakit, dan kadang-kadang kalau misalnya diketok-ketok juga udah nggak berasa gitu. Jadi dan akhirnya dosisnya itu kan nambah gitu kan. Cuman ya itu tadi, karena dengan treatment yang benar dan secara spiritual juga dibimbing, akhirnya perlahan saya bisa nggak minum obat si antidepresan ini, sampai akhirnya saya sembuh dan ya bisa dinyatakan ya secara mental sembuh lah gitu. Jadi di sini tuh saya benar-benar melihat bahwa luar biasa banget loh. Maksudnya orang boleh ngelihat Alkitab ini cuma buku, tetapi ketika kita baca firman Tuhan berulang-ulang kali, itu sesuatu yang menghasilkan kehidupan, bukan sesuatu yang menghasilkan kehidupan, tapi ini adalah firman yang hidup itu tadi, makanan rohani kita yang benar-benar menghasilkan banyak sekali di luar, beyond apa yang pernah kita pikirin gitu. Itu namanya firman Tuhan. Makanya selalu dibilang air yang hidup, yang memberikan kita makanan, yang menyembuhkan tulang-tulang yang lemah, dan menciptakan segala sesuatu yang baru. Dan itu aku benar-benar mengalami perjalanan itu sama Tuhan. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa ya apa ya, mereka ya sesuatu hal yang, nah firman Tuhan itu kan benar-benar kalau kita balik ya, yang seperti yang saya sebutkan di Lukas pasal 24 tadi, firman Tuhan itu sebenarnya segala sesuatu tentang Yesus itu sendiri dan pribadi Yesus itu luar biasa. Dan setiap kita pasti memiliki kesaksian hidup. Dan kalau tadi sesuatu yang spektakuler ya yang dialami oleh pendeta Ane, yaitu dengan baca firman setiap hari sampai akhirnya sembuh. Mungkin ada orang lain yang juga lain pengalamannya. Benar. Dan itu yang ingin kita rindu untuk dengar. Sebenarnya Chosen Generation juga bisa mulai untuk menerima hal-hal yang misalnya ada testimoni bisa dibacakan. Mungkin di waktu-waktu mendatang ada juga doa mungkin lewat inbox atau apa gitu. Jadi ini ada, kalau ada yang ingin mau sharing bisa aja, silakan. Boleh banget. Mungkin saya persilakan Oke. Sambil ini ada sedikit koneksi dari pendeta Ana, tidak
Lalu Oke, ini ada pertanyaan dari Facebook. Ada pertanyaan dari Facebook. Kenapa Tuhan harus dilayani? Mungkin tadi ada yang mendengar bahwa yang saya katakan bahwa anak manusia atau Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu jelas kalau kita lihat dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-10 dikatakan anak manusia itu datang, Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28 dikatakan anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Yesus tidak harus dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Yesus datang untuk melayani kita. Ini saya sharing screen Matius 20 ayat 20. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Jadi, Tuhan tidak pernah harus dilayani. Dia justru datang untuk melayani. Kenapa kita melayani Tuhan? Kita bukan melayani Tuhan. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu yang dikatakan dalam Matius 28. Maksudnya adalah Tuhan Yesus memberikan amanat agung, bukan untuk melayani dia, tetapi untuk pergi memberitakan kabar baik. Ya, kita sering bilang bahwa itu melayani Tuhan. Buat saya itu adalah untuk memberitakan kabar keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu, kalau kita semua baca, ya melayani Tuhan, setuju melayani Tuhan adalah istilah yang sering digunakan oleh orang Kristen. Sebenarnya itu memberitakan kabar baik. Karena Paulus mengatakan bahwa pekerjaan dia adalah pekerjaan memberitakan rekonsiliasi. Itu kita bisa baca dalam Korintus. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi pada waktu yang mendatang. Jadi karena Allah telah merekonsiliasi dunia dengan dirinya di dalam Kristus, maka yang kita harus lakukan adalah memberitakan kabar rekonsiliasi itu. Dan itu yang dikatakan orang melayani Tuhan. Jadi sebenarnya kita bukan melayani Tuhan, tapi kita memberitakan kabar baik. Kalau kita baca mulai dari Petrus pada saat dia berkhotbah, sampai kepada Paulus di hadapan mahkamah agama, cerita mereka cuma satu, tentang cerita Yesus. Pada waktu Yesus lahir, Yesus mati, Yesus memberitakan Injil, Yesus ditangkap, dan baik Petrus maupun Paulus bilang, orang inilah Yesus yang kamu salibkan. Jadi dulu nggak ada Alkitab, ya pendeta. Yang saya percaya bahwa dulu tidak ada Alkitab, hanya Yesus yang mereka beritakan. Dari Kisah Para Rasul, yaitu pada saat Petrus berkhotbah depan 3.000 orang, kemudian pada saat Rasul Paulus di hadapan mahkamah agama maupun di hadapan pengadilan Roma, Paulus nggak cerita tentang apapun, dia cuma cerita tentang Yesus, pribadi Yesus. Dia ungkapkan di hadapan mahkamah agama dan di hadapan pengadilan. Demikian juga Rasul Paulus pada saat Rasul Petrus pada saat dia berkhotbah pertama kali, Kisah Rasul 2, hanya cerita tentang Yesus. Jadi ada pertanyaan di Facebook, kenapa Tuhan harus dilayani? Sebenarnya Tuhan datang untuk melayani. Nah, kita melayani Tuhan itu memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Tapi istilah melayani Tuhan, istilah yang populer sebenarnya untuk di kalangan orang Kristen, itu setuju. Tapi tidak apa-apa, istilah itu biar saja. Tapi
paradigmanya itu harus benar bahwa kita bukan melayani Tuhan, tapi kita memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil tentang keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Itu jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Oh, ini ada yang ingin mau bersaksi. Kayaknya nggak ada, Kak Fahmi. Mungkin pertanyaannya bisa melalui Facebook atau direct message di sosial media kita. Dan kita mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 4:30. Karena kalau ngobrolin topik ini banyak banget soalnya ininya kemana-mana cabangnya. Jadi kita akan melanjutkan di episode-episode yang akan datang. Oke. Saya persilahkan untuk Saudara Frahmi Tangel untuk menutup doa berkat bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom maupun yang ada di live Facebook, perlu diingat bahwa setelah acara ini, ibadah ini, setelah live streaming ini, kita bisa mengikuti rekamannya lewat YouTube karena akan diupload setelah ibadah sore hari ini di YouTube Chosen Generation. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami percaya apapun yang sudah kami belajar, biar kiranya kami boleh ingat Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Engkau menginginkan kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau, apapun menjadi permasalahan kami, apapun menjadi penyakit kami, Engkau sudah menyembuhkan itu semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami sore hari ini. Berkati semua kami yang ada di ruang Zoom ini maupun yang ada di live Facebook yang mengikuti dari Facebook. Biar kiranya kami dalam minggu ke depan menikmati akan kasih setia Tuhan. Dan kami berjalan dari iman kepada iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Baik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk hari ini firman. Juga untuk saudara kasih yang bergabung di ya. Happy Sunday, God bless you all. Happy Sunday, God bless you. Happy Sunday.